Yes. Ini judulnya dan episode 3 makan malam bareng mantan gitu. Nggak harus makan malam kan, makan aja kan bisa kan, makan bareng kan mereka nggak tahu ini malam. Ini cahayanya bagus juga, keren. Iya. Ini kita di mau lo. Masih di Jakarta Utara di sekitaran Tumpang Semper. Ini baru ya tahun 2022. Tahun lalu 2022. Dia baru berdiri, konsepnya beberapa tempat masih agak kosong. Maksudnya belum ada hiasan-hiasan yang aneh, tapi ini konsepnya kayak urban. Ya. Dia juga menyediakan minuman yang bisa menghangatkan walaupun dia dingin. Nanti kalau saya sebut nanti promosi kan. Intinya dia bisa menghangatkan walaupun botolnya dingin. Oh iya. Beda ya. Sambil kita nunggu makanannya, kita coba cek nanti makanannya seperti apa ya. Dingin yang menghangatkan. Ya. Arahnya mau kemana nih? Ini teh tawar kalau yang ini. Tapi kalau biar kelihatan dingin tapi menghangatkan biasanya nah itu tuh gitu tuh. Jadi bikin multitafsir kan kayak lalu sebenarnya teh tawar. Kalau ini apa tadi? Ethiopia Japanese itu dia basicnya kalau nggak salah fisik itu ya, tapi di drop di atas es batu. Itu Japanese. Ada gelas satu lagi. I have to try. Ini nggak ada. Ini kecampur tadi sama yang dingin tapi menghangatkan. Tapi bisa netral lah. Kita neutralize ya. Ya aku tadi bilas dulu sekali. Baru aku isi. Agak Ethiopia. Agak apa ya? Kan dia punya 3 bin tadi. Aceh Gayo, balikin tamannya sama Ethiopia. Kan kedua, ini kan kita udah pernah coba kan. Ini light banget, hampir nggak berasa. Kayak ada aftertaste-nya. Iya. Apa ya? Aku sih feeling aku dia nyeduhnya kurang pas. Kayak bau apa ya? Aku nggak tahu, aku masalah pas atau nggak pas kita nggak tahu. Mungkin memang teksturnya begini. Bisa jadi ya. Aku nggak lihat juga sih. Tapi kayak ada sih rasa apa sih kayak aroma yang meninggal gitu. Apa ya? Tapi sorry nggak nyaman aku gitu. Dengan rasanya itu sorry ya. Untuk aku. Apa sih? Lebih ke fruity atau sour? Bukan kayak something angkep yang nggak nyaman aja gitu. Kayak bau apa ya? Kayak bau aroma. Ada aroma something kan? Kayak bau tangi gitu. Iya, apa karena dari cangkirnya ya? Aduh. Masih bisa dinikmati tapi buatku terlalu light. Cuma I mean look at this. Ini before I put. Itu juga nggak? Oh itu tapi mungkin bukan karena minuman. Itu karena ini ketemu dia waktu tumpuk. Paham nggak? Oke. Iya bisa jadi. Karena kan dia ini kan janjiinnya kan pakai gelas besar kan. Kalau biasanya kan dia kan menggunakan gelas yang kecil. Tapi again ini menurutku sih oke. Aslinya cukup lumayan sih. Bisa dinikmati. Cuman memang menurutku agak light, sangat light. Jadi cuma kayak watery kan sih? Iya, karena Japanese itu menantangnya itu karena dia harus dikasih ice tuh. Karena kan belum lagi ditambah esnya. Iya, kalau V60 kan memang ori ya di situ ya. Dan kita juga nggak tahu esnya itu flavor atau enggak. Sumber ininya ya. Kira-kira gitu. Ini soto ya kita mah, sotawanya. Menit-menit pertama ini kayak sampai 15 menit pertama kita cuma nge-review kopinya dong. Iya, kita cuma penikmat ya, bukan ahli. Gimana. Gue juga kemarin habis ke Indonesian Coffee Exhibition itu. Di sana kan banyak petani kopi gitu kan. Saya biji kopi gitu. Dan itu yang gue bilang ketemu yang Liberica gitu. Dari mana tuh Liberica? Jember. Kayong Kalimantan Barat. Oh dari Kalimantan? Iya, Liberica Kalimantan. Kalimantan tuh bisa produksi ini, bisa tanam. Iya kopi ya, makanya dia itu tuh berdampingan dengan kebun sawit.
di sana. Dan Liberica itu kan spesies yang bisa tumbuh di dataran rendah kan. Betul. Makanya dia itu mirip. Jadi diharapkan memiliki taste note yang serupa dengan Arabica. Ya, jadi dia punya taste note-nya kayak citrusnya, acidity-nya, kemudian floralnya misalnya kalau ada, tapi bisa ditanam di dataran rendah. Oh iya. Gitu kan. Nah, jadi yang di Kalimantan Barat namanya itu Liberica Kayong Utara. Oh berarti Iya. memang di situ aja. Betul, dan dia itu jadi gini sistemnya dia tuh ya. Ada Kementerian Kehutanan gitu. Nah, jadi si Mbak ini membawa sampel kopi. Bin itu ditanam di dalam hutan lindung. Oke. Jadi kebun kopi itu ada di dalam hutan lindung gitu loh. Dan tinggiannya itu cuma 5 mdpl. 5 mdpl. 5 mdpl. Kayak datarannya rendah kan. Kayak aku bilang rasanya unik ya karena kita yang terbiasa. Nah, makanan sudah datang. Oke. Thank you. Ini Apa tuh? beef. Beef. Sambal hijau ya. Ini chicken katsu. Oke. Ini Singkong. singkongnya bukan singkong. Iya, katanya sih recommended. Atau Tapi singkongnya lucu sih. let's try. Kita coba cek ya. Enggak, gue yang lucu nih. Ya gitu dong. Oke, kita coba mau dideketin dulu supaya kita bisa lihat Boleh. seperti apa. Frame. Ada ini chicken katsu ya. Cek ya. Nah, yang pertama ini ada beef lombok hijau. Terus Ini chicken katsu. Bentar, ini dulu. Oh, singkong goreng original. Terus kemudian ini ada chicken katsu, tapi bumbunya apa dia? Oh, sambal hijau doang. Sambal hijau juga. Ya, kita cek ya. Aku nggak tahu sini bakal pedes apa enggak. Kan biasanya gue menyerah ya kalau makanan Oke. pedes. Just try. Saya mau coba singkongnya dulu. Enak. Enak. Sebenarnya aku tuh penasaran sama nasi goreng. Sumpah, enak. Really. Ini recommended katanya aku baca di ulasan Google-nya ya. Enak banget. Recommended. Oh tadi ngambil yang kecil. Ya? Ajar dikit. Ini kayak ini ya. Dia kasih Aku bumbu. mau yang agak besar. Karena tadi kecil otomatis dia crispy. Coba kita yang agak sedikit besar. Lengkap. Memang ini ya. Banget. Ini yang original. Tadi tuh ada beberapa rasa kan. Cuma kayak, wah coba deh yang original dulu deh. Lanjut tadi. Ini recommended ya. Kalau kopinya tadi. Jadi, Kopinya ditanam di hutan lindung. Hutan lindung berarti punya perhutani ya? iya, punya kementerian. Pertanyaan saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, gimana mereka bisa menanam di sana waktu hutan lindung? Enggak. Atau liar? Enggak dong. Enggak, hamilnya liar kayaknya. Oh, apa? Maksudnya? Kayaknya ya. Awalnya liar, Terus kok kemudian dia ternyata panen. kayaknya ditemuin, oh ternyata bisa tumbuh ya spesies ini. Jadi ceritanya gini Mbak bilang, sebenarnya Kalimantan itu udah ada pohon-pohon kopi, cuma masyarakat itu sudah tahu gitu loh. Cuma kan mereka nggak tahu itu tuh spesies apa. Nah jadi sejak tahun 2012 gitu ya, si orang dari kementerian ini mengambil sampel itu dan mereka identifikasi itu kopi apa, ternyata itu spesiesnya dari Liberica. Oke, berarti bisa dikatakan ini sebuah penemuan ya? Iya, sebenarnya kayak blessing in disguise gitu. Mereka nemu. Ya nggak juga. Nggak juga ya, itu bukan disguise ya. Karena memang pada Betulan. prinsipnya nggak ketemu aja, baru ketemu aja. Sih. Kita coba ya. Dan menurut mereka ya, kan kalau di Kalbar itu mereka kan ada di hutan lindung ya, liar gitu. Nah, karena mereka udah tahu, ya kan namanya berita kan nyebar ya, oh ya, jenis kopi yang kayak gini bisa tumbuh nih di dataran rendah ya, yang tanah-tanahnya Kalimantan lah gitu. Dan menurut info si ibunya itu, sekarang Kalsel itu mulai orang nanam, tapi bukan kebun, tapi cuma kayak di halaman belakang rumah aja. Nanam yang Liberica itu. Untuk Tapi mereka. kalau gitu-gitu bisa jadi plasma nggak sih? Benernya bisa, sebenarnya. Karena harganya tinggi sekali, Pak. Oh, ya? 130.000 sekilo. Itu roasted atau green bean? Yang green bean? Green bean? Sekilo? Iya, yang dari hutan lindung ibunya ya. Lumayan dong. Iya. Di saat kopi Lampung itu 60 ribuan kan.
Tapi itu sekali lagi dia tuh masih berjuang untuk memperkenalkan ya. Ini kan bukan kebun yang proper ya, tapi ini kan liar gitu loh. Karena sebenarnya gini Fit, yang kita perlu ketahui juga, sumpah ini pedas tapi enak. Serius. Cuman mau saya dong agak- nyobain, boleh. Lu mau nggak chicken katsu? You have to try this. Cuman gini, ekspektasi kita tentang cabai hijau Ya, apa tuh? agak sedikit twist ya. Cabai hijau itu biasanya identik dengan potongan cabainya yang masih besar. Jadi aku lupa ada tambahan sayur apapun, apa itu aku nggak tahu yang masuk ke dalamnya, entah itu tomat, hijau. Ini enggak. Ini cuman simply kayak bumbu kare tapi warnanya Sama ada aroma cabai hijaunya, kayaknya di blender aja. ya. Ini coba ini juga cabai hijau. Bentar. Cuma aku coba ya tekstur. Ini cabai hijau yang di blender. Jadi ada pahit-pahitnya si cabai. Ya kan? Wah ya, rasanya cabai hijau. Cuman di blender dia sayangnya. Iya. Actually, aku pengen nyobain nasi goreng kampungnya dia. Karena biasanya Tapi katsunya enak, sumpah. really tanpa sambal. Katsunya dia Karena dia bilang tadi, aku tanya recommended apa, dia langsung ngomong katsu. katsunya crispy. Oh really? Oh ya, Wah, gila pedas. Tapi keren. oh ya. Tuh, udah 11 menit. Ini harus artinya di pause ya? Bukan di pause. Kita masuk ke sesi berikutnya nanti ya. Ya. Nah, yang pertama, tadi sebelum kepotong tadi. Karena gini. Kenapa Arabica? Apalagi Liberica? Tidak populer di Indonesia. Karena budaya minum kopi di Indonesia itu unik. Maksudnya? Indonesia itu kopi itu yang enak, yang pahit, yang kental. Mas kalau kasih gula ntar ya. Karena pernah aku cuma sekedar ngobrol, ini ngomongin kopi saset, bukan kopi yang sekelas kerja ya, sekelas kopi saset. Yang harus diekstraksi dengan mesin itu gitu ya. Ya udah cuma kopi saset. Mereka bilang salah satu brand tuh nggak enak karena asem. Aku bilang, bentar dulu. Aku lupa deh. Kopi apa? Pokoknya ada satu brand kopi. Dia asam. Oke. Jadi menurut dia tuh kayak nggak enak gitu. Kopi tuh enak tuh yang pahit. Makanya coba di Jogja terkenal namanya kopi Jos. Kopinya hitam. Kasih arang. Si Arab. Ada lagi yang namanya kopi klotok. Kopi klotok itu bubuk kopinya dimasukkan ke dalam panci atau karet, direbus. Iya. Oh. Jadi, sorry. Dan itu dark roast kan? Maksudnya Terus dia yang oilnya tuh sampai keluar. Ya kalau dibuat terus udah dibuat, wah gila. Itu budaya di Indonesia dan kita nggak bisa salahkan itu. Kita kalau ke Bromo emang ada kopi asam? Nggak ada. nggak ada. Kopi apa? Pahit semua. Makanya kayak pasar kayak Arabica dan Liberica tidak terlalu populer. Iya, Tapi karena tesnya Liberica tuh kan itu ya, asid-asid, gitu-gitu. Kalau Biji light tapi asid. iya, dan enggak ya kalau di dark roast. Kemarin aku nyobain juga yang medium to dark kan. Itu juga enggak beda banget lah tesnya. Gue bilang kok unik gitu loh, karena berbeda dengan referensi yang biasanya kita minum ya. Iya ya. Enak. Yang pedasnya nampol. Kita tambah ubi biar nggak makin pedas. Oh, mereka nyebutnya yang rekomendasi nasi goreng kampung. Gue pengen pesen tapi kan gue nggak mungkin beli 2. Kecuali lu mau bagi 2. Taruhan maksudnya. Kita lihat ya. Sesi 2 kita lihat. Kalau kita masih kuat, tapi kalau kopi tadi lagi bagus. Kemarin ada insight kami jalan-jalan, ternyata Indonesia punya varian Liberica Ya.
dari Kaya banget ya. Kalimantan Barat itu. Barat, Kayong ya. Kayong. Yang taste note-nya unik. Saya sendiri belum pernah ngerasain. Maksudnya yang Kayong. Kayong ya. Ini lu pernah coba apa tuh? Diberi ke apa? Aduh, aku waktu Nggak tahu itu ya, karena nggak sambil lewat ya. Iya, nggak terlalu maksudnya memang waktu itu aku juga ngerasa aneh gitu loh. Maksudnya kayak di tes note cuma 2, Robusta atau Arabica udah. Aku kejar body, apa aku kejar acidity misalnya gitu ya. Udah itu doang. Lalu nggak terlalu. Cuman sekali lagi setiap aku ke kedai kopi pasti aku akan minta V60 karena aku pengen tahu apa yang mereka punya. Entah aku coba beli atau pesan V60 tapi yang itu dia yang standar ya. Iya, iya. Biar kita tahu bedanya sebenarnya apa sih. Terus juga yaitu memperkaya kita karena kita itu kopi salah satu komoditas yang kita bisa ekspor dan itu menjadi kekuatan komoditas kita juga. Walaupun mungkin kita belum bisa makan Brazil ya. Ya, itu mah. Ya, tapi Indonesia dengan posisinya di atas khatulistiwa, bentangan yang sangat luas, banyak daerah dan banyak karakter ya. Kalimantan yang tanahnya gambut, dataran rendah. Dataran rendah ya. Kemudian Sumatera dataran tinggi. Sumatera ada dataran tinggi. Kalau nggak salah yang bagus itu Mandailing. Mandailing ya. Itu keren. Itu Sumatera di mana ya? Itu Sumatera Barat. Pokoknya Barat. Bukan. Utara ke barat. Utara ya. Sumut. Aku kalau geografi mohon maaf jelek. Kalau Sumber Padang ya. Iya, aku jelek. Aceh kita Aceh punya Gayo itu waini banget. Terkenal dengan waininya. Kemudian Mandailing. Di tengah-tengah tuh nggak begitu banyak. Bali Kintamani. Belum. Oh ya, itu masih di Sumatera ya? Sumatera ada kopi Lampung. Dia robusta. Keren banget itu enak. Kemarin gue kostennya Robusta Lampung, memang enak banget. Enak banget. Dia cerita kalau dia panennya tuh petik merah, Ya, cherry tuh. cherry. Dia bilang dia memang harus panennya tuh di situ. Memang kesukaan orang Indonesia tuh di situ katanya. Terus ke sini Jawa Barat tuh banyak Gunung Gede, Ciremai itu punya Arabica. Iya yang mereka ya. Oh Ciremai. Punya, nggak terlalu nggak se-famous mana Gayo sama Kintamani. Jawa Tengah Temanggung punya, Oh iya. dia smoothie Karena deket sama ini sama Tembakau. Terus kemudian Jawa Timur itu Banyuwangi punya, Iya. Banyuwangi dan setauku salah satu tempat belajar roaster itu ada di Banyuwangi, sertifikasinya dia punya. Iya benar-benar. Apa ya? Apa kopi gitu Iya. namanya akademi itu. Terus di Bali jelas Kintamani. Yang Terus di Sulawesi aku agak itu dataran tinggi juga kan yang Bali ya. ya Sulawesi aku agak sedikit jarang nemu. Cuman kayaknya seharusnya ada ya. Aku lupa ya. Maluku aku juga jarang. Aku taunya Papua ada Papua jelas. ada. Highland Roastery. Ya. Itu punya kakak Tanah angkatan Tinggi. aku. Di Tanah Tinggi kan. Kakak angkatan aku CEO-nya. Itu. Dan ini memang beda banget. Iya, itu jenisnya banyak banget dari Wamena, kemudian Benar. dari mana dari Puncak Jaya juga dia bukan Puncak Jaya. Karena itu dari Papua pegunungan lah ya. Papua pegunungan itu banyak banget. Jadi makanya kalau kita penikmat kopi wajib kita bukan wajib sih disarankan untuk kita datang ke kedai-kedai kita coba nikmatin kalau bisa ya single origin dari Nusantara itu recommended banget. Sampai di sini dulu. Ini pembahasan tentang kopi, tapi kopinya nggak ada cyanidanya. Dan kopinya ini nikmat banget, pokoknya recommended. Oke, di Momulo. Masih di Momulo, kita nanti jumpa di sesi 2. Oke.